Assalamualaikum Mas, izin buat video untuk kepentingan tugas ya. Oh iya Mas, Ini lahan siapa ya Mas? ini lahan bapak saya ini Mas. Oh, saya mau izin untuk wawancara terkait tugas budidaya tanaman pangan utama. Bisa diwalikan Masnya enggak? Oh iya, bisa. Mohon Bapak. izin untuk waktunya ya Mas. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rifki dari jurusan Agribisnis dengan NIM 0501822605. Di sini saya akan melaksanakan sebuah wawancara dari tugas tanaman pangan utama dengan narasumber yang sudah saya pilih. Sebelumnya saya sudah melakukan pengontakan kepada beliau dan kemudian disepakati hari ini di hari Jumat kurang lebih jam 4 sore. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Dimas Suratman, bisa dipanggil Mas Dimas. Iya. Sebelumnya saya sudah melakukan kontak dengan Bapak dari Mas Dimas. Berhubung Bapak Wasilan atau Bapak Mas Dimas ini ada kepentingan sesuatu kemudian diwakilkan oleh anaknya. Izin bertanya-tanya ya Mas. Iya. Untuk yang pertama Mas, varietas apa yang Mas Dimas ini tanam? Untuk varietas yang saya tanam itu varietas ubi kayu Mas. Oh iya. Kemudian untuk proses perolehan bibit ini Mas, dari mana Mas? Perolehan bibit saya mendapatkan itu dari sesama teman petani Mas. Jadi antar petani gitu ya Mas ya? Iya benar. Kemudian sebelum dilakukan penanaman ini proses perlakuan benihnya seperti apa Mas? Itu dilakukan pemilihan batangan Mas, termasuk kelurusan batangan itu lebih bagus Mas daripada yang bengkong-bengkong dan juga tidak penyakitan tentunya. Berarti sehat gitu ya Mas Iya, ya? Untuk sehat. panjang dari bibit sebelum ditanam itu kurang lebih berapa sentimeter Mas? Untuk panjang tanam bibit itu kurang lebih 25 sampai 30 cm. Oh ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perlakuan tanah dari lahan ini sebelum ditanam dilakukan seperti apa Mas? Apakah dilakukan pembajakan atau sebuah pengemburan tanah, dan apa juga dilakukan pemupukan Mas? Untuk pembajakan itu sudah pasti ya Mas ya, untuk agar hasil singkong yang lebih maksimal seperti itu. Sama pemupukan itu juga tetap dilakukan secara terjadwal rutin. Berarti sebelum dilakukan proses penanaman dilakukan pembajakan terlebih dahulu ya Mas ya. Untuk pupuk sendiri itu jenis pupuk kimia atau jenis pupuk organik Mas? Untuk pupuk rata-rata warga sini itu menggunakan pupuk kandang Mas, pupuk organik. Baik. Untuk dosis itu sendiri Mas, pupuk kandang dan penanaman di lahan ini kurang lebih dosisnya berapa Mas? Untuk dosis kurang lebih 1:4 Mas dengan tanah itu, agar tidak terjadi kelebihan pupuk ataupun kekurangan pupuk. Berarti pasnya perbandingannya 1:4 ya Mas? Iya, ya? kira-kira. Untuk proses penanaman ubi kayu ini apa perlu dilakukan penyemaian Mas? Tidak perlu Mas, itu langsung batangan tadi, jadi langsung ditanam saja. Iya. Untuk proses penanaman ubi kayu ini apa juga dilakukan pembuatan seperti bedengan gitu Mas? Tidak perlu Mas, cukup pembajakan yang rata saja, yang penting tanah itu gembur gitu Mas. Berarti yang penting tanahnya gembur, siap untuk ditanam, dosis pupuk juga jelas gitu ya Mas? Iya ya? benar. Untuk pertanyaan terakhir Mas, bagaimana proses Mas Dimas melakukan penanaman ubi kayu Mas? Kemudian jarak per bibit ini kurang lebih berapa Mas? Untuk jarak per bibit kurang lebih 1 meteran Mas, agar tidak terjadi perdempetan antar tanam satu dengan yang lainnya. Berarti daunnya agar tidak terlalu berhimpit gitu ya Mas? Iya, ya? benar. Untuk jenis singkong yang Mas Dimas tanam sendiri ini kan saya lihat banyak sekali ya Mas. Ini jenis singkong apa ya Mas? Ini jenis singkong mentega Mas ini Mas. Kenapa Mas Dimas kok memilih singkong mentega dibanding yang lain gitu Mas? Oh iya, dikarenakan itu untuk pemasaran di sini itu biasanya dipasarkan ke Salatiga Mas, karena banyak kuliner-kuliner di perkotaan Salatiga itu banyak yang menggunakan jenis singkong mentega. Berarti bahan dasar dari kulineran itu singkong mentega tadi ya Mas ya? Iya, kebanyakan singkong mentega. Oh iya, terima kasih Mas untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya yang
sudah saya tanya-tanyakan tadi. Ya maaf kalau pertanyaan saya ada salahnya, ada kurangnya ya Mas. Iya, enggak apa-apa. Sebelumnya saya izin untuk mengupload di tugas tutor nanti ya Mas. Oke, silahkan. Ya baik, terima kasih. Itu tadi wawancara saya dengan narasumber bernama Mas Dimas sebagai petani muda kayu. Kenapa saya memilih narasumber beliau? Dikarenakan di daerah saya, tepatnya di Desa Suruh kurang lebih, Mas Dimas dan keluarga ini beserta Bapak Wasilan ini sangat terkenal di daerah sini. Kenapa bisa terkenal? Karena singkong yang dihasilkan tentu juga sangat baik, sangat optimal. Banyak warga-warga sini datang itu juga memang beli untuk biar bisa dikonsumsi sendiri atau mungkin diolah lagi dan dijual menjadi produk-produk yang lain. Ya itu tadi wawancara yang sudah saya lakukan dengan Mas Dimas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.